Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang multimoda and freight forwarding atau alat berat. Anggota kelompok 8 ada Yoga Pratama Hidayat, Rana Nadila Maulud, Napsia Haji Mustafa, Edelwistin Erning Praja, Odi Saputra, dan Putri Nur Genggona. Apa itu multimoda and freight forwarding? Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda angkutan yang berbeda atas dasar satu kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk menyerahkan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Freight forwarding adalah pengiriman barang dengan cara mempersiapkan pengiriman fisik barang dari gudang ke tempat tujuan yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman serta dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya. Perusahaan jasa pengiriman barang adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan pengiriman barang. Seperti yang kita ketahui bersama, pengiriman barang terjadi karena adanya kebutuhan untuk pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Biasanya pengiriman barang terjadi karena beberapa hal berikut ini. Adanya transaksi jual beli barang. Untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dibutuhkan suatu metode. Beberapa metode yang dipakai untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya antara lain pemindahan barang dengan bantuan tenaga manusia, pemindahan barang dengan bantuan alat atau teknologi yang diciptakan oleh manusia, misalnya gerobak, mobil, truk. Alat untuk pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lainnya tersebut disebut sebagai alat transportasi, sedangkan media pemindahan barang bisa melalui darat, laut, maupun udara, baik yang bersifat satu kota, antar kota, maupun sampai ke antar negara. Pak, untuk subscribe channel ini. Di posisi pertama ada Caterpillar PNC. Melalui website www.tiaramarga.co.id dijelaskan bahwa PT Trakindo Utama sebagai anak perusahaan Tiara Marga Trakindo atau TMT Group berdiri pada tahun 1970. PT Trakindo Utama sebagai dealer resmi merek dagang Caterpillar asal Amerika. TMT didirikan dengan komitmen untuk menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan pada www.caterpillar.com, Caterpillar merupakan produsen alat berat yang terkemuka di dunia. Caterpillar memproduksi alat-alat berat terutama peralatan konstruksi, peralatan pertambangan. Tiga segmen utama operasi Caterpillar adalah industri konstruksi, industri sumber daya mineral, dan energi serta transportasi. Caterpillar telah membuat pengembangan kemajuan produknya ke berbagai benua selama lebih dari 90 tahun. Pada tahun 2018 penjualan dan pendapatan Caterpillar sebesar 54,7 miliar US dollar. Posisi kedua ada Komatsu Indonesia. Komatsu Indonesia didirikan oleh PT Komatsu Ltd di Jepang dan PT United Tractor yang merupakan distributor resmi produk Komatsu di Indonesia. Dengan perkembangan infrastruktur yang sedang berkembang di Indonesia, Komatsu memanfaatkan peluang tersebut untuk menjadi penyedia alat berat yang banyak diminati. Komatsu Indonesia menjadi penyedia alat berat tersohor dengan memanfaatkan letak Indonesia yang strategis. Komatsu Indonesia sebagai salah satu basis produksi global, Komatsu memiliki kelebihan dengan adanya fasilitas produksi terintegrasi yang terdiri dari pabrik, mesin lengkap, dan komponen. Saat ini Komatsu Indonesia menjadi mitra yang dapat diandalkan di Indonesia dalam bisnis pertambangan, kehutanan, agro, dan konstruksi. Di posisi ketiga ada Hitachi Ltd. Hitachi Ltd atau HCM berkantor pusat di Jepang. HCM merupakan produsen alat berat konstruksi dan alat berat pertambangan. Grup Hitachi didirikan pada tahun 1910 oleh Namihei Odaira.
seorang insinyur listrik asal Jepang. Hitachi memasarkan produknya melalui jaringan global ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. HCM memproduksi ekskavator hidrolik berbagai ukuran mulai dari yang terkecil hingga terbesar, truk, dan berbagai macam wheel loader. Hitachi kini berkembang menjadi perusahaan yang besar dan terhormat. Saat ini Hitachi memiliki lebih dari 320.000 karyawan di seluruh dunia. Lebih dari beberapa dekade, Hitachi telah memberikan solusi bisnis kepada pelanggan dan industri alat berat baik sektor pertambangan, konstruksi, perkebunan, dan kehutanan dengan menyediakan produk alat berat yang berkualitas tinggi serta dukungan purna jual yang terbaik. Hitachi memiliki berbagai tipe produk alat berat dengan merek Hitachi dan Bell, serta dukungan suku cadang serta layanan purna jual yang inovatif di seluruh dunia. Buat yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Di posisi keempat ada Volvo Construction Equipment atau Volvo CE. Volvo merupakan produsen internasional terkemuka peralatan konstruksi premium yang berinovasi lebih dari 180 tahun. Jumlah karyawan Volvo mencapai lebih dari 14.000. Volvo berkantor pusat di Gothenburg. Volvo memiliki mesin yang lengkap dan tepat untuk semua pekerjaan. Peralatan yang diproduksi Volvo termasuk wheel loader, articulate, roller, ekskavator pemadat tanah dan aspal, peralatan kompak dan peralatan penanganan material. Volvo bekerja sama dengan para pelanggan untuk mengubah keyakinan menjadi kenyataan. Volvo adalah perusahaan pembuat sarana angkutan yang berasal dari negara Swedia. Perusahaan ini menghasilkan berbagai jenis alat berat seperti truk, bus, peralatan konstruksi, sistem penggerak untuk peralatan kelautan serta aplikasi-aplikasi industri, suku cadang pesawat udara, dan perusahaan keuangan. Buat yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan share. Di posisi kelima ada Sany dan Doosan. Sany Group berkembang dari sebuah pabrik las kecil di Cina pada tahun 1986. Untuk menjadi perusahaan PT Global 500 diakui sebagai salah satu perusahaan yang paling inovatif dan sukses di dunia. Sebagai produsen alat berat terbesar kelima di dunia, Sany adalah pemimpin global dalam pengembangan dan manufaktur berkualitas tinggi, konstruksi industri terkemuka dan peralatan tambang, mesin pelabuhan dan pengeboran minyak, dan sistem energi angin yang terbarukan. Sany memiliki pusat global R&D dan basis manufaktur di Amerika Serikat, Jerman, India, dan Brazil, dengan bisnis yang meliputi lebih dari 100 negara dan termasuk di Indonesia. Saat ini mempekerjakan lebih dari 40.000 orang di seluruh dunia. Perusahaan Sany Group selama ini telah mendistribusikan alat berat seperti ekskavator, kren, dan truk untuk kebutuhan pertambangan. Selain itu, alat berat Sany juga telah banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan. Sejak masuk ke Indonesia hingga saat ini, perusahaan Sany Group telah mendatangkan produk mencapai lebih dari 10.000 unit yang dipergunakan di berbagai perusahaan tambang di seluruh Indonesia. Posisi kelima juga ada merek dagang alat berat yang dikeluarkan oleh Doosan. Doosan Infracore Co Ltd berada di posisi kelima. Doosan Infracore merupakan salah satu anak perusahaan Doosan Group yang bergerak pada mesin konstruksi. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1896. Pada saat ini banyak tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan ini mencapai 41.400 karyawan yang tersebar di 38 negara, termasuk di Indonesia. Doosan Infracore adalah produsen alat berat asal Korea. Dengan menyediakan produk dan layanan yang berbeda, Doosan Infracore percaya diri untuk menciptakan perusahaan global yang kokoh.
Merek-merek Dosan Infracore mewakili sejarah kebanggaan Dosan hingga diakui secara global. Jadi itulah merek dagang alat berat terbesar dan terlaris di Indonesia. Apakah di perusahaanmu menggunakan 5 merek alat berat tersebut? Jika Anda suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Semoga bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat ke depannya. Terima kasih dan salam hormat. Berikut ini adalah kesimpulannya. Sekian paparan dari kelompok 8, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dirgantara.